and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Last Night at Terence Lynch. Lagi-lagi film psikopat. Film ini dirilis pada tahun 2024. Bercerita tentang sekelompok psikopat aliran sesat yang melakukan penyerangan brutal di sebuah arena permainan bowling. Sebenarnya apa motif dari para psikopat ini menyerang tempat tersebut? Apakah mereka lagi gabut? Daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita sudah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana ada sekelompok orang bertopeng yang melakukan penyerangan terhadap warga random di tengah jalan. Lalu mereka membawa pria itu ke suatu tempat. Kemudian mereka mempreteli organ dalam tubuh pria tersebut. Entah apa yang akan mereka lakukan terhadap organ-organ itu. Tapi kalau kita lihat dari simbol bintang yang ada di peta, seharusnya kita sudah tahu mereka ini siapa. Kemudian scene pun berganti. Kita diperlihatkan dengan dua ciwi bernama Kennedy dan temannya bernama Tess. Tanpa sepengetahuan Kennedy, Tess pun mengajaknya makan malam di sebuah arena bowling. Awalnya Kennedy sempat menolak dan mengajak Tess mencari tempat makan yang lain. Namun Tess tetap ingin makan di sana, dikarenakan besok tempat itu akan segera ditutup. Jadi ini kesempatan terakhir mereka bisa makan di sana. Mendengar alasan Tess, mau gak mau Kennedy pun menyetujui ajakannya. Namun sesaat kemudian Kennedy dibuat terkejut karena ternyata Tess mengajak dua teman pria yang bernama Pete dan Cody untuk bergabung bersama mereka. Di sisi lain, di saat Pak Tua bernama Bruce sedang sibuk melayani pengunjung arena bowling, dia mendapat laporan bahwa jalur pin area 18 mengalami kendala. Bruce pun gercep ke lokasi untuk memeriksanya. Lalu Bruce menyarankan ke Patty sementara waktu memilih area 16, selagi dirinya memperbaiki jalur pin tersebut. Namun si Patty menolak, dengan alasan pacarnya yang bernama Huck hampir mencetak 5 strike di area 18, yang nantinya akan menjadi top leader di tempat itu. Tidak ingin membuat pelanggannya kecewa, Bruce pun berniat akan memeriksa ke belakang jalur. Dan sesaat kemudian Bruce dibuat terkejut karena melihat Kennedy yang ternyata anaknya Bruce datang ke sana bersama teman-temannya. Perlu diketahui, Bruce dan Kennedy sudah tidak lagi serumah, dikarenakan Bruce dan ibunya Kennedy telah bercerai. Jadi selama ini Kennedy tinggal bersama ibunya. Ketika Bruce ingin menghampiri Kennedy, tanpa alasan yang jelas Kennedy langsung menyuruh ayahnya itu untuk berpura-pura tidak mengenalinya. Di saat yang bersamaan datanglah sekelompok orang aneh ke arena bowling tersebut. Sementara itu Bruce yang kecewa dengan sikap Kennedy melampiaskan amarahnya di depan loker pengunjung. Beberapa saat kemudian dia kembali mendapat laporan dari area 18. Dan ketika Bruce menuju ke area tersebut, seketika langkahnya terhenti ketika melihat Pete dan Cody sedang membuat kegaduhan. Di sini Bruce menyarankan Cody untuk membersihkan sendiri tumpahan makanan yang ada di lantai. Akan tetapi si Cody malah songong, dan dia menyuruh Bruce untuk melakukannya sendiri. Karena merasa kesal dengan ucapan Cody, tiba-tiba Bruce pun menarik bajunya, yang membuat Kennedy refleks memanggil Bruce dengan sebutan ayah. Karena kejadian itu, Bruce pun dipanggil oleh pemilik arena bowling ke kantornya. Kennedy, this fucking place. Di sini Bruce mendapat teguran dari atasannya yang bernama Cheryl, karena tadi dia ribut dengan Cody. Si Cheryl mengingatkan bahwa Bruce harus bersikap ramah meski sedang menghadapi pengunjung yang barbar seperti Cody. Di sini Cheryl juga tahu kalau Bruce kecewa terhadap sikap anaknya. Oleh karena itu dia menyuruh Bruce untuk menenangkan diri terlebih dahulu, selagi Kennedy bersenang-senang bersama temannya. Di saat Pete melemparkan pin bowlingnya, tiba-tiba dia dibuat bingung ketika mendengar suara alarm yang saling bersautan. Seketika terlihat beberapa orang bertopeng langsung menatap ke arah jam mereka masing-masing. Lalu kemudian, di saat psikopat bertopeng emas membunyikan trompet, dan akhirnya Pete pun tewas.
Sontak hal itu membuat Cody langsung panik dan bersembunyi di bawah meja. Di saat pengunjung lain berusaha keluar dari tempat itu, ternyata pintu di sana sudah digembok oleh para psikopat bertopeng. Sementara Kennedy dan Tess yang berada di ruangan lain, mereka dibuat kaget karena mendengar suara teriakan. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui apa alasan para psikopat itu menyerang tempat bowling ini. Setelah keluar dari toilet, Star juga dibuat kaget saat melihat tempat itu sudah berantakan. Sontak dia pun berusaha bersembunyi untuk menghindar dari para psikopat itu. Di saat dia melihat maskot bowling menghampirinya, Star pun langsung memeluknya karena dia mengira jika itu adalah pacarnya. Namun tiba-tiba, bersamaan dengan itu, Bruce yang belum mengetahui kekacauan di tempat itu. Dia pun masih santuy menikmati kesendiriannya. Lalu ketika si Cody masih bersembunyi di bawah meja, tiba-tiba dia dibuat kaget dengan kehadiran Huck. Sedangkan psikopat berkacamata yang mendengar suara Huck meminta tolong, dia pun langsung mendekat. Cody yang merasa kesal karena Huck ini terus berisik, akhirnya dia pun terpaksa membunuh Huck. Kemudian Cody pun melumuri wajahnya dengan darah Huck seolah membuat dirinya telah tewas. Beruntung nyawa Cody saat ini masih selamat. Di sisi lain, Kennedy dan Tess yang berusaha untuk keluar dari tempat itu, mencoba beberapa opsi agar mereka tetap selamat dari kejaran para psikopat. Namun di saat Kennedy menelpon polisi untuk meminta bantuan, ternyata seluruh saluran panggilan telah dialihkan ke para psikopat. Mengetahui bahaya sudah di depan mata, Kennedy pun bergegas mengajak Tess untuk kabur melalui pintu belakang. Namun pelarian mereka langsung dicegat oleh dua orang psikopat. Di saat Tess dan Kennedy telah terkepung, Kennedy pun langsung menunjukkan keahliannya dalam melempar bola bowling. Kemudian kita diperlihatkan dengan rekaman seorang pria yang menggunakan topeng berwarna emas. Dia bernama Dove, ketua atau pemimpin dari kelompok psikopat bertopeng itu. Dia juga merupakan dalang dari penyerangan di tempat bowling tersebut. Di sisi lain, Kennedy menyuruh Tess untuk segera bersembunyi di suatu ruangan, sementara dia akan mencari walkie-talkie agar bisa menghubungi ayahnya. Namun tanpa dia sadari, psikopat maskot bowling melihat keberadaannya. Beruntung Kennedy masih bisa kabur dari serangan psikopat itu. Sementara Bruce yang masih belum mengetahui kekacauan di tempat itu, tiba-tiba dia dibuat kaget dengan suara Kennedy yang memanggilnya melalui walkie-talkie. Kennedy pun langsung menjelaskan semua yang sedang terjadi kepada ayahnya. Tidak ingin terjadi hal buruk pada Kennedy, Bruce pun meminta Kennedy untuk tetap bersembunyi di sana sampai dia menemukannya. Dan di saat Bruce akan mengambil pisau di atas meja, tiba-tiba psikopat berkacamata langsung memegang tangannya. Beruntung si Bruce masih bisa melawan. Hingga akhirnya dia berhasil menemui Kennedy. Di sisi lain terlihat Dove bersama anggotanya mengumpulkan semua korban dari penyerangan tersebut. Namun mereka kaget ketika melihat Cody yang ternyata masih hidup. Cody yang ketakutan pun memohon agar dia tidak dibunuh. Dia juga memberitahu bahwa masih ada yang tersisa di tempat bowling itu. Tapi pada akhirnya si Cody tetap dibunuh. Setelah mendapat informasi dari Cody, Dove pun langsung menyuruh anggotanya untuk berpencar mencari orang yang tersisa. Bersamaan dengan itu, Bruce berencana mengajak Kennedy menuju ke ruang perawatan untuk mengambil shotgun milik mendiang suami Cheryl yang disimpan di sana. Dengan pengalihan suara musik rock, Bruce dan Kennedy pun berhasil melewati psikopat tanpa ketahuan. Sementara Dove merasa terganggu dengan musik tersebut. Dia kesal karena ritual sakralnya menjadi terganggu. Tidak lama kemudian, Kennedy, Bruce, dan Tess mendengar suara Dove yang telah berhasil menemukan persembunyian dari Tess melalui kamera cecetep. Tess, your friends are here with me. I've been very patient. Sledgehammer. Beruntung di saat Dove bersama seorang psikopat akan membunuhnya, Tess berhasil kabur dari ruangan itu. Sementara Kennedy dan Bruce akhirnya berhasil sampai ke ruang perawatan.
Namun Kennedy merasa kecewa karena shotgun yang dimaksud ayahnya tidak berada di sana. Tidak ingin keluar tanpa membawa barang apapun, Kennedy pun menyuruh ayahnya untuk membawa alat pemotong. Dan tanpa Kennedy sadari, Bruce mengambil beberapa petasan sebelum meninggalkan ruangan itu. Kita kembali ke Tess. Tanpa dia sadari, ternyata ada seorang psikopat yang masih mencari keberadaannya. Dan apesnya, Tess berhasil ditemukan sedang bersembunyi di dalam toilet. Sementara itu, Kennedy dan Bruce ingin kembali untuk menyelamatkan Tess. Tapi tiba-tiba mereka mendapat serangan. Beruntung Kennedy berhasil memukul psikopat itu sampai tewas. Akan tetapi belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba dan sekali lagi Kennedy berhasil menyelamatkan nyawa ayahnya. Tidak lama kemudian Bruce dan Kennedy dibuat terkejut dengan kehadiran sang psikopat maskot. Dan lagi-lagi mereka pun beruntung, karena si Cheryl datang dan langsung menembak psikopat itu menggunakan shotgun. Pantasan aja shotgun itu nggak ada di tempatnya, ternyata sudah diambil duluan sama si Cheryl. Merasa dirinya pro player FF, seketika Cheryl menyuruh Bruce untuk mengajak Kennedy kabur dari sana. Sementara dia akan menghadapi gerombolan psikopat jaket kupluk. Ya, biarpun endingnya si Cheryl tetap aja tewas, karena dikeroyok rame-rame. Di saat Bruce menyuruh Kennedy untuk bergegas menuju pintu, dia masih menyempatkan dirinya untuk menolong Tess terlebih dahulu. Namun saat masuk dia melihat ruangan itu telah kosong. Bruce pun meyakinkan Kennedy pasti Tess sudah kabur duluan dari sana. Dan dia pun kembali mengajak Kennedy untuk segera keluar dari tempat itu. Lalu di saat mereka telah berhasil keluar, tanpa mereka duga ada seorang psikopat yang lagi nyebat di parkiran. Ketika psikopat itu akan membunuh Bruce menggunakan busur panah, dengan sigap Bruce pun menyalakan petasan yang dia ambil sebelumnya. Sesaat kemudian mereka pun mendengar suara Tess yang meminta tolong. Namun sebelum misi penyelamatan itu dilakukan, Bruce menyuruh Kennedy untuk memikirkan rencana agar mereka bisa menolong Tess tanpa diketahui oleh para psikopat itu. Hingga akhirnya mereka pun mendapatkan ide dengan menggunakan kostum para psikopat untuk berkamuflase. Dan ketika mereka akan mendekati Tess, tanpa diduga psikopat yang asli mengajak mereka untuk mencari Kennedy dan Bruce. Mengingat waktu pengorbanan tinggal sedikit untuk melengkapi ritual, yang padahal mereka berada di balik kostum itu. Namun dengan penolakan yang masuk akal, mereka pun berhasil mengelabui psikopat itu. Akan tetapi di saat Bruce mencoba mengelabui Dove, seketika Dove mengeluarkan benda yang lebih dia percayai. Untuk menambah keyakinannya bahwa benda itu tidak salah, tiba-tiba Dove menyuruh Bruce untuk membunuh Tess. Dan benar saja, ketika Bruce akan melayangkan kapaknya, sontak Kennedy pun berteriak ke ayahnya. Nice of you to join us. Di sini Dove memberi pilihan kepada Bruce antara nyawa Tess atau Kennedy untuk dijadikan pengorbanan terakhir. Dan tentu saja Bruce akan memilih Tess untuk dikorbankan. Namun sebelum dia akan mengeksekusi Tess, secara mengejutkan Bruce menekan tombol reset pada jalur bowling. Hal itu pun membuat perhatian Dove teralihkan. Dan dengan cepat Kennedy pun langsung menggigit tangan Dove untuk melepaskan dirinya. Namun masalah tidak selesai begitu saja, karena para pengikut Dove langsung mengepung mereka bertiga. Di sini mereka pun sudah pasrah, karena mereka tidak mungkin bisa selamat dari gerombolan psikopat itu. Tapi tiba-tiba, lagi-lagi kita menemukan psikopat yang taat dengan aturan. Karena jam pembantaian telah selesai dan mereka belum menyelesaikan ritualnya, itu artinya mereka gagal. Lalu para psikopat itu pun bundir bersama. Melihat hal itu, Dove pun menjadi sangat marah. Karena ritual yang sudah dia jalankan selama bertahun-tahun malah jadi berantakan. Kemudian dia menyalahkan tempat arena bowling tersebut yang dia anggap membawa sial. Ditambah lagi Bruce yang menjadi penghalang dari ritualnya. Kepalanya pun menggelinding seperti bola bowling. Sebelum meninggalkan tempat itu, Kennedy masih sempat mengembalikan sepatu yang dia sewa sebelumnya. Dan film pun selesai.
ending yang sangat menyesatkan. Saya salut sama pengikutnya Dove yang sangat totalitas terhadap kepercayaan yang mereka ambil. Ya biarpun tetap sesat juga sih. Dan pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah tetaplah berpegang teguh sama kepercayaan kalian yang sekarang. Dan jangan mudah terprovokasi oleh orang lain. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.